Salam pemirsa, senang bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Marus Sitorus, dan di samping saya dengan Pendeta David Panjaitan. Dan pada episode ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan di pelajaran yang ke-12 dengan judul Membagikan Dia. Sebelum kita akan mendengar penjabaran yang akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan di surga, kami memohon kuasa hikmat darimu untuk mengerti dan mempraktikkan firman yang akan kami dengarkan, terlebih bagi pemirsa menyaksikan, sehingga ini menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, mari kita melihat penjabaran firman ini yang akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Maro dan pemirsa sekalian. Kita sudah tiba di pelajaran Sabat ke-12. Artinya satu Sabat lagi kita akan mengakhiri triwulan yang kedua tahun 2026, di mana secara garis besar, secara umum pembahasan kita sekolah Sabat triwulan yang kedua ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Kristus itu akan menghasilkan buah. Seperti Galatia pasal 5 ya, menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang di pelajaran Sabat ke-12, salah satu buah pada waktu kita sudah dihubungkan dengan Kristus dan hubungan itu tetap dijaga, nah dengan sendirinya dia orang yang hubungannya tetap dijaga dengan Yesus Kristus itu hasilnya atau actionnya adalah dia akan membagikan pengalaman kehidupannya bersama Kristus kepada siapa? Kepada orang lain atau kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Oke. Ayat hafalannya tertulis dalam buku Yesaya 50 ayat 4. Saya memang bedakan warna dan fontnya dari beberapa poin yang mau saya tekankan. Pertama, Tuhan Allah telah memberikan. Ini adalah gift. Ya, pemberian. Pemberian apa? Lidah. Lidah ini adalah untuk bicara, bukan untuk pengecap, beda. Lidah di sini adalah bicara. Bicara apa? Seorang murid. Lalu Tuhan juga atau Allah juga memberikan kepada kita kepekaan untuk apa? Untuk mendengar. Jadi pada waktu kita sudah dikatakan murid atau sudah menjadi murid, itu mengartikan bahwa kita sudah terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Selama hubungan itu tetap terjaga, namanya tetap murid. Ya. Sama seperti sekolah. Selama anak itu terhubung dengan alma maternya, namanya adalah murid. Tapi setelah tidak terhubung, namanya alumni. Alumni artinya sudah tidak ada hubungan secara, tapi pernah berada di tempat itu. Nah, jadi pada waktu kita terjaga hubungan baik dengan Allah kita, maka Allah akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menyampaikan sesuatu. Lalu kepekaan kita untuk mendengar mendengar sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekitar kita itu boleh 1 kilo, 2 kilo, bahkan ratusan kilometer. Itu adalah di sekitar kita. Karena kalau kita tidak punya kepekaan untuk itu, hanya jarak 5 meter dari sebelah kita, atau jarak mungkin 1-2 meter dari sebelah kita, orang membutuhkan pertolongan, kita tidak akan tidak akan ada reaksi apa-apa untuk menolong mereka. Lalu kemampuan untuk bicara pun ya, saya tidak tahu Pendeta Maro pernah alami atau tidak. Pada waktu bertemu dengan seseorang itu sepertinya agak berat mau ngomong, aduh gimana. Tapi Tuhan yang menyanggupkan kita untuk untuk bicara. Jadi sederhananya dari ayat hafalan ini adalah pada waktu kita terhubung dengan Allah dan hubungan itu tetap terjaga, kita dinamakan murid. Dan Allah akan memberikan kepada kita kemampuan untuk berbicara dan kepekaan kita melihat situasi, merasakan situasi yang ada di sekitar kita. Nah, pelajaran sekolah Sabat saya simpulkan dalam seperti biasa slide seperti ini. Church atau gereja itu adalah bukan bangunannya ya, tapi orang-orang yang ada dalam kelompok itu.
Itu boleh dikatakan gereja atau di sisi lain dikatakan apa? Dikatakan murid. Pada waktu murid-murid itu menjaga hubungan baik, pada waktu church atau orang-orang yang ada di situ menjaga hubungan baik dengan Tuhan, dengan Allahnya, maka dia akan dimampukan untuk berbicara dan mempunyai apa? Mempunyai kepekaan melihat situasi yang terjadi. Berbicara kepada orang-orang yang ada di mana? Di sekitarnya. Nah, didasari oleh apa? Ya, sebelum didasari apa? Tentu memberitakan tentang dia itu akan lebih efektif dengan perbuatan baik, bukan hanya dengan kata-kata atau adu argumen terhadap doktrin. Nah, apa dasar atau landasan church atau orang-orang di gereja itu memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang di sekitarnya? Landasannya adalah kasih siapa? Yesus. Kasih Kristus. Kasih yang bagaimana? Kasih agape atau kasih yang berlandaskan prinsip. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang rendah, lowly saya katakannya. Orang-orang rendah, orang yang paling hina ini. Nah, kami pernah berdiskusi tentang pengertian yang paling hina ini. Sering orang menganggap bahwa orang yang paling hina itu adalah orang yang termarginalkan. Termarginalkan ini seperti pengemis-pengemis, gelandangan-gelandangan, pemulung. Tapi tunggu dulu, kita harus perjelas dulu apa arti hina. Hina adalah sesuatu yang tidak dianggap, tidak dihiraukan, atau orang yang terkucilkan. Menurut saya, masalah hina ini tidak selalu ada kaitannya dengan materi. Banyak orang yang punya materi, tapi karena ada hal-hal yang dialami, dia buat, sehingga dia merasa tidak dihargai. Ya, orang-orang yang terkucilkan. Ya, saya boleh banyak cerita lah di rumah sakit ini, pasien yang merasa sendiri, terkucilkan, tapi secara materi lebih dari cukup. Yang membuat saya prihatin adalah mereka sampai mengembuskan nafas terakhir, mereka merasa apa? Merasa sendiri. Nah, itu artinya orang-orang yang apa? Orang-orang yang lowly atau orang-orang yang dianggap rendah. Nah, terakhir di action itu saya tidak catatkan di sini, tapi kita bisa lihat di pelajaran hari Selasa, tips untuk membagikan Yesus. Pertama, berkenalan dan membangun ya hubungan. Ini tidak mudah dan tidak cepat, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Kalau tahun 80-an ke sana ke belakang 70, 60, 70, kalau ketemu orang di jalan say hello, aduh, selesai, kenal, akrab. Sekarang tunggu dulu. Semakin ramah orang, semakin curiga orang, ada apa ini? Iya. Bisa dapat. Jadi kenali, bangun, lalu persahabatan, kehangatan, kebaikan, ketulusan, perhatian, dan apa? Seperti metode Yesus Kristus. Lalu berikutnya adalah berdoa agar Roh Kudus bekerja di hati orang tersebut. Lalu cari cara alami untuk membagikan pengalaman iman. Jangan dipaksakan. Ya, jangan paksa. Lalu cari cara untuk menghubungkan teman baru Anda dengan anggota jemaat lain. Ini supaya dibangun hubungan atau komunikasi dengan komunitas atau congregation atau jemaat. Lalu berdoa tentang kebutuhan atau pertanyaan khusus yang dimiliki teman baru Anda. Apa sih kebutuhannya? Nah, saya bisa cerita panjang, baik dari rumah sakit ataupun jemaat rumah sakit Advent Bandung, memenangkan jiwa bukan doktrin, tapi karena apa? Kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Lalu akan datang waktunya Anda bertanya apakah mau teman kita itu untuk apa? Dimenangkan, dibaptiskan, menjadi pengikut apa? Pengikut Kristus. Ada momennya, ada waktunya. Jangan kita paksakan. Yang mau saya katakan adalah ini bukan kepentingan saya, tapi kepentingan orang itu. Kalau kepentingan saya adalah saya ingin kalau bisa cepat-cepat dibaptis supaya laporan saya bagus. Ya kan? Tapi untuk kepentingan orang itu.
Lalu tindakan kita harus menunjukkan milik siapa kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hidup kita dan berbicara banyak. Ketika karakter kita dibentuk menurut gambarnya, kita akan hidup untuk menarik semua orang kepada siapa? Kepadanya, bukan kepada kita. Kembali, saya katakan, pada waktu kita melakukan ini, menjalankan siklus ini, bukan untuk kepentingan jemaat, tapi untuk kepentingan orang itu. Artinya apa? Apa kebutuhannya, apa pertanyaannya, itu yang harus menjadi apa? Menjadi fokus utama kita, bukan menjadi, cepat nih udah bulan berapa nih? Kita belum ada baptisan nih, bukan itu, bukan apa? Bukan itu poin utamanya. Itu Pendeta Maro yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan gambaran ini mewakili pelajaran sholat sabat kita, pelajaran yang ke-12. Di bagian action itu sengaja saya tidak tulis, karena supaya tidak terlalu rame itu PowerPoint. Saudara-saudara boleh baca di pelajaran hari Selasa, tanggal 16 Juni. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan yang sudah menyampaikan akan pelajaran kita di pelajaran yang ke-12 ya. Dari pelajaran ini saya bisa tangkap bahwa ada penuntun atau panduan untuk kita dapat bersaksi, membagikan tentang iman kita terkait tentang pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya mau tanyakan, jika memang ini dipraktekkan, ya, panduan ini, berarti tidak akan ada lagi halangan dalam diri siapapun itu sebagai pengikut Yesus Kristus untuk bersaksi, karena secara otomatis orang yang sudah menerima Yesus pasti ada dorongan hati untuk membagikan imannya, ya, baik itu mungkin secara lisan ataupun secara action. Nah, saya mau tanyakan, apa hambatan yang terbesar dalam diri seseorang sepertinya enggan untuk bersaksi? Oke. Kembali kepada ayat inti tadi. Sorry. Ayat hafalan maksud saya. Ya. Ini. Kita lupa bahwa yang menyanggupkan kita untuk cerita itu siapa? Roh Kudus. Tuhan, Allah kita. Itu melalui bisikan apa? Roh Kudus. Kita lupa di situ. Kita sering menganggap bahwa oh, saya mampu, saya nggak mampu. Ini itu aja. Saya bisa, saya nggak bisa. Tapi kalau kita mengingat konsep ini, bahwa yang memampukan kita untuk bicara itu adalah memang kita. Ya. Saya berbicara ini kesaksiannya. Saya ada persebutlah siapa dan di mana. Ada orang ketemu sama saya, dia sudah mau resign dari pekerjaannya. Ngobrol-ngobrol, dan kami habiskan waktu sekitar 1,5 jam untuk cerita. Dari durasi 1,5 jam itu, paling saya hanya bicara itu paling lama 3-4 menit. Selebihnya orang itu yang bicara. Udah selesai, karena saya ditugaskan untuk ketemu orang itu. Karena dia akan di PHK. Nah, setelah itu saya melapor ke rapat. Lalu saya dengar dari salah satu anggota rapat itu katakan begini. Mereka akan menulis surat kepada rapat bahwa mereka tidak jadi resign. Kok bisa ya? Iya. Padahal saya nggak ada ngomong apa-apa. Artinya bukan saya katakan bahwa itu karena saya punya peran, bukan itu poin saya. Poin saya adalah ini juga ya. Setelah ketemu kok berubah gitu. Karena lalu ditanya kapan, yang kepada salah satu anggota majelis atau anggota rapat, kapan nggak? Oh, tadi sekitar 10:30, kami rapat jam 11 kan. Nah, saya ketemu sama mereka, sama orang ini 1 hari sebelumnya. Jadi kembali, penghalangnya adalah kita, diri kita sendiri penghalangnya. Karena apa? Ini lupa dengan ayat ini. Kita menganggap bahwa karena kemampuan kita lah memenangkan seseorang. Karena kita merasa tidak mampu, makanya kita tidak berani memulai. Tapi kalau kita yakin bahwa pada waktu kita bicara, pada waktu kita mendengar, yang memampukan kita adalah Allah kita, gak akan ada penghalang kan? Jadi sebenarnya kita harus mau dan ingin pakai Tuhan untuk bersaksi, ya, supaya apa yang Yesus maksudkan dalam amanat agung itu bisa tersampaikan, ya, karena kita punya andil di sana untuk membawa pekabaran 3 malaikat.
Baik, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement pendeta untuk diingat oleh pemirsa yang menyaksikan. Oke, saya suka dengan kalimat ini. Lihat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Artinya, kata-kata kita itu berpengaruh kepada keputusan hidup seseorang. Iya. Ya, sebelum ditutup, saya ada ketemu orang datang ke kantor saya, dia cerita panjang lebar, lalu dia katakan dia sudah tua, sudah hampir 70 tahun belum menikah. Dari alur cerita yang dia ceritakan bahwa dia sangat merindukan seorang pendamping. Lalu dia cerita, Pak, kalau begini saya akan pindah agama saja, karena di agama ini saya tidak perlu sebutkan agama mana dia. Saya tidak dapat jodoh, jadi saya sepertinya pindah ke sana saja ke yang lain. Pendeta Mauro, apa yang saya tahu, apa yang saya bilang? Saya bilang ya, kalau Bapak merasa nyaman untuk pindah ke tempat itu, ayo, saya akan bantu Bapak pindah ke sana. Dia berhenti. Lalu dia bilang, udah ngomong-ngomong, oh, pendeta, enggaklah, saya tetap di sini saja. Ya silakan. Sini itu bukan satu keyakinan kita ya, jangan salah mengerti. Saya tetap di keyakinan saya ini saja. Oh ya silakan. Silakan saja. Karena keberadaan saya di sini untuk membantu Bapak, satu, membantu Bapak untuk Bapak mengambil keputusan, dan Bapak yakin dengan keputusan itu. Walaupun akhirnya Bapak menarik omongan Bapak itu. Jadi lihat, ya maksudnya kalimat itu bisa bolak-balik ya, bisa naik, bisa turun, tapi hasilnya itu memberikan semangat kepada siapa? Kepada orang lain. Baik, demikian pemirsa pelajaran yang dapat kami bagikan. Di mana Anda merasa terberkati dan ini bermanfaat, boleh bagikan kepada orang lain agar kiranya sebanyak mungkin orang akan mendapat berkat melalui apa yang disampaikan melalui pelajaran ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, kiranya Tuhan memberkati kita.